Dan saudara, pemerintah terus mendorong upaya pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat, antara lain melalui edukasi pemilahan sampah domestik. Ya, meskipun langkah ini belum sepenuhnya menjadi budaya kolektif, namun optimisme terlihat dari inisiatif mandiri sejumlah pihak yang telah berperan nyata untuk menerapkan gaya hidup less waste atau minim sampah dan eco-friendly. Salah satunya adalah Soraya Ayu Hapsari, penggiat gaya hidup dan usaha minim sampah. Selamat sore Mbak Ayah. Sore, Mas Hafid, Mbak Iya, Vika. Mbak Ayah, apa yang melatar belakangi Mbak Ayah memulai gaya hidup minim sampah di tahun 2019 lalu, Mbak? Iya, jadi waktu itu sempat kita umroh backpacker, umroh mandiri dengan sedikit barang, dan kita juga dipesani oleh ustadz kami untuk bawa tempat makan, tempat minum, dan di situ kita jadi bertanya-tanya kenapa nih harus pakai tempat makan minum sendiri gitu kan? Terus ustadz bilang supaya nggak mubazir karena akan banyak makanan yang akan dikasih sama orang, dan dari situ kami berpikir bahwa oh ya ada food waste gitu kan, dan sampai pulang ke Jogja kita jadi pengen tahu gimana sih caranya supaya nggak jadi food waste. Ternyata setelah belajar di Instagram gitu kan menemukan ada yang namanya ngompos gitu, dan di situ kita mulai berubah mengurangi 70% barang di rumah, dan kita menerapkan hidup minim sampah dan akhirnya pengen menyebarkan melalui usaha yang kami geluti seperti itu. Jadi belajar otodidak begitu ya dari media sosial awalnya begitu ya Mbak ya. Terus kemudian apa nih tantangan yang dihadapi dalam proses adaptasi tersebut Mbak Aya? Ya, jadi tantangannya ketika kita membangun habit itu harus ada strong way ya. Jadi harus apa namanya apa sih sebenarnya yang kita lakuin itu supaya itu tuh akan sustain terus. Nah, itu yang apa namanya jadi tantangan gitu. Cuman ketika kita udah menemukan strong way itu, jadinya kita jadi udah semangat terus gitu kan mau mengimplementasikan si hidup minim sampah itu gitu. Dan tantangan selanjutnya adalah keluarga gitu kan, gimana kita mempengaruhi, dan caranya adalah dengan bersikap lembut, bersikap baik supaya mereka juga kepengen nih menerapkan hidup ramah lingkungan. Iya, Mbak Ayah, secara konkret Mbak, apa yang Mbak Ayah lakukan dalam meminimalkan sampah dari rumah, Mbak? Ya, jadi kita di rumah itu Mas memilah sampah tentunya ya. Yang utama adalah organik dan non organik. Yang organik kita paling banyak pakai biopori dan sedikit pakai kompos. Nah, lubang biopori itu adalah lubang yang apa namanya dalamnya sekitar 1 meter, dan nanti kita tinggal cemplung-cemplungin sampah-sampah bekas makanan, terutama kayak yang pasti ada kan ya tulang ayam, kemudian ikan, kemudian sayur dan buah seperti itu, dan nggak perlu diapa-apain lagi. Jadi gampang banget tuh Mas apa namanya untuk apa mengimplementasikan pemilahan sampah organik. Kemudian yang anorganik kita salurkan ke bank sampah, kita donasikan ke kolektor apa namanya salah satu bank sampah, dan itu kita udah lakuin bertahun-tahun dan itu sangat nyaman. Kira-kira seperti itu. Iya, gaya hidup minim ini kan awalnya kemudian ditularkan ke keluarga terdekat begitu. Bagaimana waktu itu tanggapan dari keluarga, langsung menerima atau ada penolakan nih dari keluarga? Ya, pertamanya pasti agak heran gitu. Kenapa nih kok barang-barangnya dikeluarin semua gitu kan. Terus habis itu mereka juga apa namanya kayak penasaran, kenapa kok harus dipilah? Kan enak ya tinggal dibuang di luar, diikat gitu kan. Terus kayak kita juga udah bayar retribusi gitu kan. Nah, situ saya ngejelasin gitu kan ke beliau-beliau, terutama orang tua, karena kan kita sebelahan ya sama mertua gitu kan. Iya mah, nanti biar ini nggak bau, karena kan sebenarnya itu kan bau. Dan yang paling apa namanya mengena itu adalah ketika TPA itu tutup ya, waktu itu di Piungan tutup. Jadi kayak wah harus kayak gimana nih gitu kan. Nah, jadi kan kita udah lebih siap gitu. Nah, itu orang tua jadi lebih bisa terpengaruh. Intinya sih kita mempersuasi dengan sabar dan tidak memaksa. Kayak gitu sih, Mbak. Mbak Ayah, ini bisa dikatakan Mbak Ayah sebagai agent of change seperti itu ya, dari hal yang negatif seperti itu menjadi hal yang positif di dalam lingkungan keluarga. Mbak, untuk memotivasinya dari Mbak Ayah sendiri, ini jujur saja kalau misalnya untuk memilah sampah tadi yang Mbak Ayah katakan dari mulai yang tulang dan plastik dan lain sebagainya, itu sendiri mungkin agak sedikit repot untuk yang ada di rumah tangga ataupun untuk anak-anak kosan seperti itu. Bagaimana untuk memulai memotivasi pertama kalinya Mbak Ayah? Oke, yang pertama kita pikir bahwa mindsetnya tuh jangan ribet dulu gitu Mas David. Jadi simple, tadi yang paling gampang adalah organik dan non-organik. Jadi nggak usah yang mikir, wah ini harus dipilah banget nih, yang namanya plastik ada A, B, C, D gitu kan. Terus yang namanya apa sayur buah harus berbeda sama yang tulang-tulang misalnya. Nah itu yang paling gampang adalah biopori dan mengumpulkan yang anorganik itu dulu aja. Jadi kalau itu yang si biopori itu gampang banget lah, tinggal cemplung-cemplung, itu apa susahnya, nggak perlu ngaduk, nggak perlu bau, nggak perlu apa. Jadi lebih ke mindset yang bahwa sampah itu tuh sebenarnya tuh nggak ribet lah memilah sampah seperti itu sih.
Ya, kemudian apakah kegiatan yang Mbak Aya lakukan ini sudah menjadi kegiatan kolektif oleh masyarakat begitu di lingkungannya Mbak Soraya sendiri? Nah, kalau di lingkungan itu sebenarnya belum, Mbak. Jadi kita masih lingkupnya keluarga gitu kan. Oke. Cuman kalau untuk edukasi itu kami memang alhamdulillah sudah secara nasional tuh sudah apa namanya melakukan edukasi seperti itu melalui Zoom, kemudian melalui apa offline juga seperti itu, Mbak. Oke, Mbak tadi dikatakan pembuatan biopori ini ada teknik-teknik khusus nggak Mbak untuk di sekitar lingkungan rumah Mbak? Nah, biopori tadi kan Mas David bilang kalau apa anak kos itu tuh nggak punya lahan. Sebenarnya Betul. biopori itu sangat bisa untuk di lingkungan yang sangat apa namanya sempit gitu kan, karena itu cuma butuh mungkin diameter 10 atau 15 cm, kemudian dalamnya itu 1 meter gitu kan. Jadi sebenarnya apa namanya sangat mudah lah seperti itu sih Mas, apa namanya untuk implementasinya kayak gitu. Oke, Kalau baik. untuk EcoBrick dan juga EcoEnzyme sendiri seperti apa? Mbak mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja gitu Hmm. untuk Boleh, kalau masyarakat. EcoBrick itu kita siapin air minum dalam kemasan yang bekas, Oke. yang bekas gitu kan, terus nanti di apa sampah residu. Nah, residu itu yang nggak diterima sama bank sampah kayak saset segala macam itu kita masukin, kita cacah dulu, kita masukin, terus kita tekan pakai tongkat dan itu nanti bisa apa padet nantinya itu bisa dijadikan bata atau apa namanya tempat duduk Oke. seperti itu dan itu bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak juga. Nah, kalau ekoenzim itu khususnya untuk sayur dan buah kulitnya yang apa namanya bisa dimanfaatkan kembali nanti difermentasi dengan gula dan itu nanti didiamkan selama beberapa bulan itu akan menjadi pembersih alami. Baik, Mbak Aya, kalau kita lihat di belakang Mbak Aya ini ada beberapa koleksi, bisa dikatakan ini bahan dari alam juga seperti itu. Ini back to nature sekali ya. Betul. Ini usaha Mbak Aya sendiri atau seperti apa Mbak? Iya, jadi kita ada usaha di bidang wedding dan hampers gitu ya, gift. Jadi kita namanya Savitri, kita di sini sebenarnya udah dari tahun 1998 nih Mbak Vika. Cuman kita apa mulai berubah sejak saya tadi mengimplementasikan hidup minim sampah di tahun 2019. Jadi di sini nilai-nilai yang kami usung adalah salah satunya mengurangi, kemudian mendaur ulang kembali dan memanfaatkan kembali. Misalnya ini bunga dari kulit jagung gitu kan, dibikin Oke. buket yang bisa disewakan ketika menikah. Nah kan jadi dia apa namanya nggak nyampah gitu ya, nggak apa bisa dipakai lagi dan ini memanfaatkan limbah-limbah yang apa nggak pakai. Contohnya seperti itu. Ya, Res- termasuk juga persewaan tempat hantaran dari Wow, bambu, semuanya ya. seperti itu. Iya Back to benar banget. nature. Jadi ini contohnya. Jadi kalau misalnya nanti apa namanya kita ada seserahan yang bentuknya makanan atau nanti seserahan seperti apa yang dari apa baju-baju itu bisa sewa aja karena kalau kita udah apa menikah itu biasanya barang-barang udah nggak kepake lagi gitu ya. Jadi daripada menu-menuin rumah mending sewa dengan apa tampilan yang lebih cantik. Luar biasa. Tapi kemudian bagaimana respon pasar dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Aya ini? Alhamdulillah bagus sekali Mbak Vika. Jadi apa ya kayak mereka tuh mendapatkan value added ya dari apa yang mereka belanjakan gitu. Jadi kita sendiri di sini banyak banget apa konsumen itu yang datang dengan sudah teredukasi maupun belum. Kalau yang udah teredukasi kita jadi lebih seru memang ngobrolnya gitu kan mau menyelenggarakan pernikahan seperti apa. Tapi kalau belum itu kita juga soft gitu kan. Jadi kita nggak main yang oh kita sekarang udah nggak pakai plastik sama sekali nih gitu kan atau jangan pakai yang ini gitu. Tapi lebih ke mengarahkan ini loh kira-kira alternatifnya yang nanti nggak menu-menuin rumah atau nanti ini bisa lebih cantik lagi seperti itu dan sekaligus mengedukasi bahwa kita juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jangan-jangan customer-nya juga minta diajarin begitu. Ada pelatihannya mungkin di sana juga Mbak? Untuk bikin souvenir Iya, kita seperti yang memang dilakukan? beberapa kali sebenarnya bukan pelatihan tapi kayak pembekalan gitu ya. Jadi kayak yang pada belum menikah terus nanti kita pernah waktu itu menyelenggarakan bersama Bu Mijo gimana sih implementasi lesbian setelah menikah karena pasti kan sendiri dan bersama keluarga itu kan berbeda. Nah, itu salah satu edukasi yang kita kasih untuk calon klien. Ya, Oke. Mbak Aya tadi kalau sempat membahas tempat hantaran ini terbuat dari bambu, bagaimana dengan tempat makanan, Mbak? Ini bisa diganti nggak, Mbak? Karena kebanyakan gaya hidup Ya. saat ini tuh menggunakan styrofoam, Mbak. Styrofoam. Benar banget, itu dan itu kan sebenarnya kurang sehat ya Mas ya. Jadi ini adalah salah satu yang bisa dipakai yaitu namanya begas, itu dari
tebu ataupun gandum batangnya yang dia itu tuh pakai diolah di pabrik, dan ini sebenarnya bisa dikompos, Mas. Jadi kalau kita udah punya biopori atau punya komposter, ini tinggal di sobek-sobek, itu akan terurai sendiri, dan ini pasti lebih sehat ya karena tidak mengandung kimia seperti itu. Wow, semuanya less waste begitu ya. Betul sekali. Nah, kalau menurut pengalaman Mbak Aya sendiri nih, bagaimana sih cara yang paling tepat gitu ya merubah mindset masyarakat tentang pengolahan sampah, walaupun pasti kan tidak gampang tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Aya sendiri. Ya, jadi sebenarnya Mbak, kita tuh jangan jangan julid gitu kan, jangan terlalu memaksa juga. Karena sebenarnya hidup minim sampah berusaha itu tuh nggak akan pernah sempurna. Jadi kita itu sedikit-sedikit itu yang penting disyukuri. Kayak misalnya kita bawa tempat minum sendiri kemana-mana, itu juga udah termasuk gaya hidup ramah lingkungan. Jadi nggak usah mikir, aduh aku belum ngompos, aku berarti belum implementasikan itu. Itu jangan kayak gitu. Jadi kayak yang penting kita tuh berpikir bahwa itu simple, kemudian itu menyenangkan, kemudian itu juga niatnya diluruskan bahwa itu untuk membantu petugas kebersihan seperti itu dan menjaga lingkungan, itu insya Allah akan bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. So far ada nggak nih apresiasi mungkin dari pemerintah atau penghargaan dari pemerintah terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Aya yang luar biasa ini? Kalau dari pemerintah sepertinya belum, tapi nggak masalah karena kita sudah berniat memang bersama guru saya namanya Mbak Dini, kemudian juga ada komunitas juga belajar zero waste, kita saling menguatkan. Jadi kita nggak tergantung sama siapapun, kita berusaha untuk berkolaborasi dengan sesama penggiat ramah lingkungan, dan juga bisnis-bisnis ramah lingkungan itu sebenarnya menguatkan kita. Jadi kita bersyukur kalau dapat dukungan dari pemerintah, tapi kalau belum pun kita tetap semangat. Baik. Oke, Mbak Aya kasih satu tips lagi Mbak Aya. Kalau tadi kan Mbak Aya merubah mindset masyarakat atau warga yang tentang pengolahan sampah. Ini bagaimana merubah mindset dari sampah menjadi rupiah, Mbak, menjadi sebuah bisnis? Oke, nah jadi kalau sebenarnya Mas, ketika sampah itu terpilah, udah otomatis itu akan menjadi nilai ekonomi gitu ya. Jadi itu pasti. Misal, kayak tadi misalnya saya pakai lubang biopori gitu kan, itu ketika sudah panen itu nanti bisa dikeduk dan menjadi pupuk. Nah itu kan kita hemat ya Mas, kalau punya tanaman di rumah itu kan akan nggak usah beli pupuk lah kayak gitu. Itu udah salah satu nilai ekonomi, walaupun misalnya itu kita pakai sendiri nggak dijual, tapi itu udah hemat. Kemudian kalau misal plastik dan kardus itu tuh benar-benar bisa dijual banget gitu kan, apalagi besi-besi bekas apa segala macam, daripada ke TPA mending kita kumpulin, kita cari tukang rongsok atau bank sampah terdekat, itu bisa kita jual, itu sangat diterima. Apalagi kalau terpilah lagi, lebih terpilah, itu akan sangat lebih tinggi nilainya. Wow, luar biasa ya. Semoga apa yang dilakukan oleh Mbak Soraya ini memotivasi masyarakat secara luas, termasuk kita berdua juga, Hafid ya. Betul sekali. Jadi kita bisa mempraktikkannya, apalagi untuk yang saat ini tinggalnya di kos seperti itu ya. Terima kasih Soraya Ayu Hapsari, penggiat gaya hidup ramah lingkungan, telah bergabung bersama kami di Jogja hari ini.